Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum pelajaran kita mulai hari ini, kita berdoa dulu. Di tempat duduk siap gerak? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, alhamdulillah. Anak-anak hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Ya, masuk semua ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu nasionalisme dulu ya, nasional. Dari Sabang sampai Merauke. Sudah pada hafal ya? Ya, ayo. Dipimpin sama Bunia. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Sudah siap belajar? Sudah. Ya, coba yayanya dulu. Seketika. Ceria, cerdas, eksis, rajin, inovatif, aktif, yes. Ya. Nah, sekarang coba anak-anak Bunia mau tanya dulu, apakah tadi malam sudah anak-anak baca buku paketnya? Ya. Nah, sudah belajar materi hari ini? Sudah ya. Nah, nanti akan Bunia jelaskan materi hari ini. Nanti anak-anak tujuan belajarnya, anak-anak diharapkan bisa menjelaskan tentang pengertian jujur. Kita akan belajar tentang pengertian jujur ya, melanjutkan materi yang kemarin. Nah, terus kemudian anak-anak nanti bisa menyimpulkan manfaat dari perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, mengamati video nanti yang akan ditayangkan Bunia. Kalau kemarin kita mengamati video tentang apa? Pertolongan. Ya, pertolongan Allah untuk orang yang jujur. Tapi nanti ada video baru lagi apa ya? Nah, terus yang keempatnya nanti anak-anak bisa mengkategorikan ya perilaku jujur. Ada perilaku jujur kepada siapa saja kemarin? Ada Allah, pada Orang lain. diri sendiri, terus kepada orang lain. Nah, hari ini kita akan belajarnya membuat sesuatu. Nanti anak-anak bisa menggambarkan sikap jujur ini. Anak-anak nanti milih ya, boleh jujur kepada Allah, boleh jujur kepada diri sendiri, atau jujur kepada orang lain ya. Atau metode hari ini kita belajarnya dengan PJBL, dengan project. Jadi nanti anak-anak bisa menghasilkan sesuatu ya, nanti dengan menggambarkan sifat jujur itu ya. Nah, kan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Silakan anak-anak jadikan Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu bab ketiga, cita-citaku menjadi anak saleh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perilaku jujur. Nah, anak-anak, dalam pelajaran ini
ini nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan ciri-ciri orang yang berperilaku jujur dan menyebutkan manfaat dari sikap jujur. Nah, apakah jujur itu? Jujur artinya yaitu lurus hati. Orang yang jujur adalah orang yang lurus hati, berkata benar, tidak dusta atau tidak bohong, dan tidak curang. Nah, kejujuran ini bisa berupa ucapan ataupun perbuatan. Jadi antara ucapan dan perbuatannya juga harus sama ya. Nah, Nabi Muhammad SAW itu merupakan suri tauladan yang utama ya, yang telah memberikan contoh kepada seluruh umat manusia, terutama umat muslim, untuk berperilaku terpuji seperti sikap jujur ini ya dalam segala hal. Karena itulah ya, dengan sikap jujur ini Rasulullah atau Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar atau julukan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Nah, perilaku jujur itu juga harus kita biasakan dimanapun kita berada dan kapanpun ya, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan menghantarkan kita ke surga. Masya Allah ya anak-anak ya. Nah, di antara ciri-ciri perilaku jujur ya, biasanya anak yang jujur itu ya selalu berkata apa adanya. Ciri-ciri perilaku jujur ya, biasanya anak yang jujur itu ya selalu berkata apa adanya. Dia tidak suka berbohong, tidak suka berbuat curang ya, seperti itu. Nanti anak-anak bisa diskusikan dengan teman sebangku kalian ciri-ciri orang atau anak yang jujur itu apa lagi ya. Terus kemudian manfaat dari jujur ya, di antaranya orang yang selalu berperilaku jujur itu hatinya akan selalu tenang anak, dan yang paling utama pasti akan disayang Allah ya. Nah, nanti manfaat jujur juga bisa anak-anak diskusikan dengan teman-teman kalian atau teman sebangku kalian ya. Nah, selamat belajar anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah mengulang pelajaran kemarin ya tentang apa itu jujur. Coba yang masih ingat, apa itu jujur? Lurus hati. Apa lagi? Tidak berbohong. Berkata apa adanya, tidak curang. Nah, Dunia punya video nih, kisah tentang anak yang jujur ya, gadis jujur ya. Silakan nanti disimak baik-baik anak-anak ya. Nah, nanti isi videonya itu tentang apa ya? Nah, sekarang silakan anak-anak perhatikan video berikut ini. Kisah tentang seorang adalah khalifah kedua setelah Khalifah Abu Bakar wafat. Dalam menjalankan pemerintahannya, Khalifah Umar terkenal akan sifatnya yang bertanggung jawab kepada rakyat. Rasa tanggung jawab ini mendorong Khalifah Umar melakukan kunjungan ke rumah-rumah rakyat secara sembunyi-sembunyi agar Umar bisa tahu keadaan rakyat yang sebenarnya. Suatu malam, ketika ia melakukan kunjungan seperti biasa, ia menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Di malam yang gelap dan sunyi tersebut, sedang terjadi perdebatan antara ibu dan anak perempuannya. Mereka sedang memperdebatkan tentang pencampuran air ke dalam susu yang akan mereka jual. Samar-samar, Khalifah Umar mendengar suara sang ibu memerintahkan anaknya, "Anakku, coba kamu tambahkan air itu ke dalam susu." Anaknya yang mendengar perintah sang ibu langsung menggelengkan kepala. "Ibu, saya tidak pernah mendengar Khalifah Umar melakukan hal seperti ini." Sang ibu yang terheran-heran langsung bertanya kepada anaknya, "Keteguhan Umar seperti apa yang kamu maksudkan, anakku?" Anaknya dengan yakin menjawab kepada ibunya, "Keteguhan hati untuk tidak mencampurkan air ke dalam susu, Ibu." Namun sayang,
saja air itu ke dalam susu, Khalifah Umar tidak akan tahu perbuatan kita. Sang anak yang sudah memegang teguh ajaran agama dengan lembut berkata pada ibunya, "Ibu, sekalipun Khalifah Umar tidak mengetahui perbuatan kita, namun Allah Maha mengetahui perbuatan yang kita lakukan ini tidaklah benar." Mendengar perkataan anaknya tersebut, sang ibu langsung terdiam. Dia tersadar akan perbuatannya yang salah. Sementara itu, Khalifah Umar yang mendengar percakapan ibu dengan anak perempuannya merasa tersentuh. Keesokan harinya, ia menyuruh anaknya yang bernama Hashim untuk menemui gadis penjual susu. Sebelum anaknya pergi, Khalifah Umar berkata, "Hashim, pergilah ke suatu tempat. Di sana, kamu akan menemui gadis penjual susu. Jika engkau suka, jangan segan untuk mempersuntingnya. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu dan keluargamu." Tidak berapa lama kemudian, Hashim akhirnya menikahi gadis penjual susu. Dan pernikahannya tersebut, ia mendapat seorang anak perempuan yang di kemudian hari menikah dengan seorang pemuda bernama Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahan mereka, lahirlah anak bernama Umar bin Abdul Aziz yang telah menjadi seorang khalifah yang mempunyai sifat adil dan sangat bertanggung jawab kepada rakyatnya. Dari cerita tersebut, kita bisa mengambil hikmah bahwa sudah seharusnya kita menjauhkan diri dari perbuatan curang, karena Allah senantiasa mengawasi setiap perbuatan kita. Sekarang dari video tadi, anak-anak bisa menyimpulkan isi dari video tadi. Ya, tadi kisah tentang apa? Tentang kejujuran ya. Ceritanya tentang seorang gadis penjual susu, pemerah susu. Setiap hari dia berjualan susu dengan ibunya. Tapi suatu ketika ya, ibunya menyuruh supaya air susunya itu dicampur dengan air ya, air supaya apa? Bisa jadi lebih banyak, nanti bisa untung banyak. Tapi apa yang dilakukan oleh si gadis tadi, anaknya tadi, setuju tidak? Menolak ya, pinter. Nah jadi kita harus senantiasa bersikap jujur. Tadi hikmahnya apa? Kalau kita bersikap curang, pasti Allah akan tahu ya, karena Allah itu mengawasi kita setiap saat. Jadi kita harus berlaku jujur dalam hal apapun ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dikaitkan dengan pelajaran kemarin, itu kan kita bisa berbuat jujur di mana saja ya, di sekolah, di rumah. Jadi harus kita biasakan sejak kecil. Tadi seperti gadis tadi ya, akhirnya dia apa anak-anak? Menikah dengan seorang apa tadi? Seorang laki-laki yang soleh. Terus akhirnya punya anak, anaknya juga jadi orang yang soleh dan jadi pejabat ya, tadi Umar tadi ya. Nah, dari situ bisa diambil kesimpulan bahwa setiap kita berbuat jujur, pasti pertama akan ditolong sama Allah. Terus yang kedua akan diberi balasan ya yang lebih baik ya dari apa yang telah kita lakukan. Jadi Allah tadi memberi dia jodoh yang soleh ya, karena dia juga wanita solihah atau gadis tadi. Nah, seperti itu. Sekarang silakan anak-anak akan dibagi Bunia kertas untuk menggambar sketsa. Nanti anak-anak silakan gambarkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian amati ya. Nah, nanti kalian cari pasangan dua-dua ya. Silakan duduknya anak-anak berpindah dua-dua, cari pasangan ya. Nanti dibagi Bunia lembar tugasnya ya. Ayo duduknya pindah dulu berdua ya. Mesha sama Jessica, ayo. Depan belakang aja, depan belakang. Ayo, silakan kursinya digeser. Apa terserah. Gambar tentang sikap jujur. Boleh jujur kepada Allah, boleh jujur kepada diri sendiri, atau jujur kepada orang lain ya. Silakan keluarkan pensilnya, alat tulisnya. Gambar mesin.
Sudah ada yang jadi? Diberi punya waktu 35 menit. Ya. Waktu sudah habis, sudah selesai semua? Nah, silakan sekarang perwakilan dari kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil dari gambarnya. Silakan, ayo tujuh jari. Siapa yang mau maju? Ya, kelompoknya Arza ya. Arza sama Latif, silakan maju. Ya. Sudah sama dulu. Satu kelompok lagi. Ya, silakan maju. Kelompoknya Mesha ya. Ya, Mesha sama Jessica, ayo silakan maju. Hasilnya? Oh ya. Nah, sekarang coba silakan diceritakan isi gambar kalian itu. Ya, Arza, silakan Arza dulu. Arza, gambarnya tentang apa? Ya, dilihatkan temennya, saling dilihat temannya. Nah, Arza menggambar orang sedang melaksanakan sholat. Terus, ayo Radit, orang sedang melaksanakan sholat termasuk jujur kepada siapa itu? Ya, sekarang dibuat kalimat. Yo, Arza sama Radit, boleh salah satu yo. Gambar tentang orang yang sedang sholat merupakan sikap jujur kepada Allah. Ya, tepuk tangan buat Arza dan Radit. Nah, sekarang gantian kelompoknya Nesa sama Jessica. Silakan dipresentasikan juga. Gambar apa itu? Ya. Kemarin jujur kepada Allah selain melaksanakan sholat, apalagi bisa dengan melaksanakan semua perintah Allah ya, terus dengan berdoa juga. Kalau untuk jujur kepada diri sendiri kemarin apa? Misalnya tidak mencontek. Kenapa tadi tidak menggambar? Tidak mencontek ketika belajar ya, biar beda maksud namanya, nggak apa-apa ya. Mereka jujur terhadap Allah ya, jujur kepada Allah. Tepuk tangan juga buat Nesa dan Jessica ya. Silakan duduk, kembali ke tempat duduknya. Ya, jadi pekan yang lalu dan hari ini kita belajar tentang apa tadi materinya? Tentang orang jujur ya. Sikap jujur itu sikap yang harus kita biasakan sejak kecil. Siapa yang menjadi contoh kita tentang sikap jujur? Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad sudah mencontohkan kita sikap jujur ini harus dibiasakan sejak kecil. Jujur di mana saja, di sekolah, di rumah, ketika kalian sedang bermain ya dengan teman juga harus bersikap jujur, tidak boleh curang, harus sportif gitu ya, harus kita biasakan. Terus setelah anak-anak tadi sudah melaksanakan untuk pekan depan, anak-anak silakan baca dulu materinya ya, bab selanjutnya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Iya. Jadi kesimpulannya tadi sikap jujur adalah apa artinya jujur? Lurus hati ya, tidak bohong, tidak curang ya. Seperti tadi video yang sudah ditayangkan dunia tadi, anak gadis tadi selalu berpegang dengan kejujuran. Bahkan dalam berdagang pun juga harus jujur ya. Ketika belajar juga harus jujur, tidak mencontek. Ketika bermain juga harus jujur. Jadi dalam hal apapun harus kita biasakan sikap jujur ini ya. Nah, sudah paham semua ya? Nah, nanti anak-anak bisa mengerjakan tugas mandiri yang dunia kasihkan ya. Nanti anak-anak bisa kerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, sekarang kita tutup pelajaran kita hari ini